Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kali ini kami akan mempresentasikan tentang pekerjaan lapangan. Sebelum kami presentasi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Di sini saya Lutfa Nur Azimi, NIM 1716000025, dan teman saya. Nama saya Tri Yuniasari, NIM 1716000041. Dan saya Lulu Khairul Hasanah, NIM 1716000204 Pangan. Pelaksanaan audit atau yang lebih dikenal dengan istilah pekerjaan lapangan terutama mengenai evaluasi dan bukti audit. Tahap pekerjaan lapangan lebih memfokuskan pada pengujian transaksi dan juga komunikasi audit. Dari pekerjaan lapangan akan dihasilkan daftar temuan yang signifikan yang disajikan dalam draft laporan audit. Adapun beberapa tahapan pekerjaan lapangan adalah yang pertama, pertemuan awal, kemudian ada pengujian transaksi, lalu komunikasi audit, dan terakhir adalah temuan akhir. Kemudian ada kertas kerja, merupakan instrumen penting dalam keberhasilan penugasan audit. Kertas kerja menyajikan bukti dokumen dari pemeriksaan dan penilaian, serta menunjukkan keterkaitan antara proses penyelesaian audit dan laporan audit final. Kertas kerja merupakan catatan yang dibuat oleh audit selama proses audit berlangsung dan berisi prosedur audit pengujian yang dilakukannya, informasi dan bukti-bukti yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya. Kertas kerja menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun laporan hasil audit. Kemudian ada tujuan pembuatan kertas kerja. Yang pertama, mendukung temuan audit dalam laporan audit. Auditor dapat menggunakan kertas kerja sebagai pendukung pendapatnya dalam membuat keputusan audit. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan simpulan auditor, di mana kertas kerja dapat menjadi bukti kuat atas pertimbangan auditor dalam membuat simpulan audit. Kemudian yang ketiga, membantu auditor dalam tahapan audit. Kertas kerja audit dapat membantu dalam pengarahan dan juga pengawasan pekerjaan. Yang terakhir, menjadi pedoman bagi auditor dalam audit berikutnya. Auditor akan dimudahkan untuk melanjutkan periode berikutnya serta sebagai alat bantu bagi pengembangan staf auditor. Bukti audit. Bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Sesuai standar kinerja 2A 2310 tentang mengidentifikasi informasi, disebutkan bahwa auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai dan diandalkan, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan yang telah diinterpretasikan. Bukti audit digunakan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat auditor di dalam laporannya. Ada beberapa kriteria bukti audit yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama cukup, yang kedua relevan, dan yang ketiga andal. Tipe bukti audit. Yang pertama, struktur pengendalian intern atau SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti fisik. Adalah bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, inspeksi ke lapangan, inventarisasi fisik yang selanjutnya didokumentasikan dengan membuat berita acara. Yang ketiga, bukti dokumen. Adalah bukti yang disajikan terbuat dari kertas yang berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol. Yang keempat, bukti keterangan. Bukti yang diperoleh dari pihak auditi dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Dan yang terakhir, bukti analitis. Bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lain. Kesimpulan dan rekomendasi audit. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor
untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Pendapat dan rekomendasi harus mengalir dari kelemahan sistem yang diidentifikasi selama sistem evaluasi. Jika evaluasi cacat, maka semua pekerjaan audit yang tersisa akan mengalami kecacatan pula. Rekomendasi audit akan memberikan solusi standar untuk resiko exposure. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit studi kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit pada 3 Oktober 2002, yaitu dilakukan audit ulang, laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Kesalahan penyajian yang berkaitan tentang persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Jadi di laporan keuangan tersebut ada daftar persediaan yang harganya itu di-up. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Jadi dari manajemennya Kimia Farma itu dia membuat laporan penjualan ganda, double. Nah, kebetulan unit yang digandakan tersebut tidak menjadi sampling untuk diaudit oleh seorang akuntannya. Jadi tidak terdeteksi adanya laporan ganda tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuan Kota dan Mustafa. Akuntan publik HAM ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan karena sebagai auditor independen akuntan publik, HAM seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah laporan fiktif atau tidak. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan tahun buku 2001. Setelah koreksi audit selesai dilakukan dalam bentuk penyajian kembali, laporan keuangan tersebut telah disepakati para pemegang saham dalam RUPS luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik independennya. Kesimpulan, proses dan tujuan pekerjaan lapangan untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecakapan teknis serta keahlian profesional dari seorang auditor dapat terlihat dari kertas kerja audit yang pernah dibuat olehnya. Pekerjaan auditor independen dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan adalah meliputi usaha untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Bukti audit sangat variatif atas pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.